karena ini pandemi, kita harus berpindah dari yang offline tadi ke online. Wah, ya. Harus Sudah digital ya? Harus. Ya. Kerabat Andalas TV, hari ini kita akan berbincang dengan salah seorang penggiat koperasi dari Universitas Andalas, seorang akademisi. Namun kita tidak akan berbincang soal akademik ya, tapi ya kita akan banyak berbincang soal koperasi yang diinisiasi oleh para dosen dari Universitas Andalas. Saat ini sudah ada Eli Ratni SPT MP. Yep. Apa kabar Eli Ratni? Alhamdulillah. Panggilnya Ratni atau Eli aja? Ratni lah bagusnya. Ratni. Ya. Ratni. Iya benar, Ratni. Seperti di kampus dulu memang dipanggil Ratni juga ya? Iya benar. Sibuk sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Lumayan. Lumayan. Karena memang walaupun kondisi pandemik, kita semua aktivitas belajar mengajar itu online. Malah sepertinya kesibukannya tuh lebih banyak di online. Justru bertambah ya? Justru bertambah. Karena kita menghemat waktu, tidak ke kampus, tidak membutuhkan waktu pulang. Jadi habis selesai pertemuan satu, pindah ke pertemuan berikutnya secara online. Oh gitu. Tapi mahasiswa sekarang lebih suka daring kayaknya ya? Mungkin mulai terbiasa. Mulai terbiasa. Mungkin siap tidur langsung daring karena nggak perlu mandi. Tidak perlu mandi. Sementara dosennya sudah terbiasa. Sudah rapi-rapi kan. Mungkin sekarang udah terbiasa. Oke Ratni, kita tadi sudah kita singgung soal koperasi ya. Iya benar. Koperasi Mandiri dan Merdeka ya nama koperasinya. Koperasi Mandiri dan Merdeka. Biasanya tuh lebih dikenal oleh orang ini sekitar KMDM. Iya, KMDM. Yes. Itu memang didirikan oleh para dosen. Pendirinya memang dosen UNAN, terutama dosen yang aktif untuk mengadakan untuk berkegiatan sosial. Kegiatan sosial, terutama yang ada di lingkungan kampus UNAN ya? Iya, di lingkungan kampus UNAN. Kemudian beriring waktu, anggota dibuka untuk non-dosen juga. Oh gitu, tapi ide dasarnya untuk mendirikan koperasi itu dulu apa? Sebenarnya ide dasar itu kami melihat bahwa potensi produk di sekitar kampus itu yang dihasilkan oleh produsen kecil, mulai dari peternak, petani, dan ibu-ibu rumah tangga yang punya usaha industri rumah tangga di sekitar kampus itu berpotensi untuk dipasarkan. Namun mungkin produk tersebut belum ketemu konsumen yang tepat, belum ketemu konsumennya yang lebih luas, target pasarnya belum meluas, sehingga kalau kita ke lapangan, istilahnya turun gunung dari Limau Manis, dari Bukit Karimuntiang turun ke bawah, keluhan yang selalu kami dengar itu produk yang mereka hasilkan tidak terserap pasar, selalu itu yang ketemu secara umum. Jadi kalau kayak gini, ngapain kita harus mencari binaan yang lebih jauh, sementara yang di dekat kita punya keluhan seperti itu. Nah, kami berpikir, oh ini sebenarnya bisa kita bantu, tapi ada sistemnya. Kenapa? Karena sebagai warga Universitas Andalas, kita punya pasar yang besar untuk menyerap itu. Keuntungannya pertama, produk lebih segar, membeli tidak jauh-jauh, lokasinya dekat dari kampus, dan kalau seandainya dosen
dosen-dosen UNAN juga turun untuk mendampingi, kualitas produk bisa lebih baik lah ya. ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pasar, terutama dari Sivitas Akademika Universitas Andalas tersebut. Jadi ada juga pembinaan dari peningkatan kualitas produk. Harus ada, karena ya. memang kalau kita sebagai konsumen kita menginginkan, berarti kita juga yang harus turun mendampingi bagaimana meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan tersebut. Gitu. Koperasi merupakan bentuk yang tepat untuk menyalurkan itu ya. Nah, kami pikir kalau ini dikerjakan perorangan atau dikerjakan hanya sekelompok dosen, kami pikir susah untuk keberlanjutannya. Nah, harus ada medianya, harus ada wadahnya. Wadahnya itu cocoknya tuh di koperasi, karena di koperasi secara teorinya dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Sehingga kami bersepakat kita dirikanlah koperasi, kita ajak dulu siapa yang mau, kita tetapkan simpanan pokok berapa, setelah itu baru kita buat pasarnya, seperti itu. Jadi kami berapa orang waktu itu? Awalnya cuma 6 orang. Oh, cuma 6 orang? Awalnya cuma 6 orang. Nah, setelah diskusi-diskusi, ternyata waktu itu syarat administrasi untuk mendirikan sebuah koperasi minimal 20 orang. Ya. Jadi kita berhimpun, si A menggait siapa, si B mengajak siapa. Bekerjalah yang 6 orang ini ya. Sampai terkumpul minimal 20 orang. Dan alhamdulillah sampai kita daftarkan ke Dinas Koperasi lebih dari 30 kalau nggak salah. Lebih dari 30 orang? Lebih dari 30 orang. Semuanya itu dosen UNAN. Oh, semua dosen UNAN dan dosen UNAN. muda atau? Dosen muda dan dosen senior. Dosen senior. Karena tidak cukup juga kemampuan yang muda-muda. Yang muda saja, kita butuh binaan dari yang senior, terutama yang memang menggali ilmu tentang koperasi secara teorinya gitu. Nah, kemudian ya kita undanglah, oh Prof ini sepertinya cocok, kita mintakan bantuannya. Prof ini, Bapak ini, Ibu ini gitu. Jadi ada simpanan pokok, simpanan wajib ya. Oh, pokoknya berapa waktu itu? Simpanan pokok 1 juta. 1 juta. Kalau bulanan? Sebenarnya simpanan wajib ini karena kita kan masih baru nih tuh, masih baru, berdirinya itu 20 Januari 2020. Kan udah baru setahun lebih, tapi mulai beroperasinya itu dari Maret dan akta legalitas itu adanya dari Juni 2020, belum setahun. Nah, jadi simpanan wajib itu masih dalam perbincangan sampai hari ini. Kita tetapkan itu 100.000. Cuman memang belum berjalan karena memang harus disahkan di rapat anggota. Oh, gitu. Tapi dalam waktu dekat pasti akan disahkan ya? Dalam waktu dekat, sebenarnya sudah menuju 90% itu sudah menyetujui, mungkin 100.000 per bulan. Tinggal ketok palu, 100.000 per bulan, baru bendahara koperasi nanti mengutip dari para anggota. Iya, tuh sampai hari ini informasi aja anggota koperasi kita udah 60 orang. Wah, udah 60 berarti orang. dari luar UNAN berarti ya? Iya, termasuk masyarakat yang termasuk produksi. masyarakat, termasuk produsen, dan termasuk masyarakat yang memang tertarik dengan kegiatan koperasi ini. Karena koperasi siapapun boleh ikut ya? Siapapun boleh ikut. Bagaimana potensi atau pasar di UNAN sendiri yang dilihat oleh koperasi? Ya. Berapa besar potensinya? Kami mendirikan koperasi ini karena memang sudah melihat ini ada potensinya. Dan koperasi kita bukan simpan pinjam. Bukan simpan pinjam karena biasanya kalau orang kan core bisnisnya selalu simpan pinjam koperasi kan. Karena ide awalnya tuh berangkat dari ingin memasarkan, ingin mempertemukan antara produsen dengan konsumen, kita sebagai jembatannya. Jadi koperasi kita itu tergolong dalam koperasi pemasaran. Oh, koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran. Jadi secara legalitasnya koperasi pemasaran mandiri dan merdeka. Nah, karena ini koperasi pemasaran, potensinya tuh besar karena produk yang kita utamakan itu adalah produk pangan
yang memang diproduksi oleh produsen lokal, bukan produk yang kita ambil dari pabrik besar, industri besar, produsen besar. Tapi memang itu yang kita utamakan untuk dipasarkan. Nah, karena ini produk pangan bisa dikatakan kebutuhan pokok, itu potensinya besar. Konsumen tidak hanya belanja sekali dalam 2 bulan atau sekali dalam setahun, tidak. Kemungkinan ada 2 kali dalam seminggu. Iya. Misalnya seperti kita ke pasar tradisional. Kalau orang-orangnya berbeda bisa tiap hari belanjanya bisa kan? Tiap hari. Tergantung lagi nanti kebutuhan dapur masing-masing rumah tangga dosennya seperti apa. Tujuannya memang dosen atau termasuk pegawai di kampus juga? Kan kita mengambil ruang lingkup pasarnya itu adalah Civitas Akademika. Civitas Akademika UNAN, dosen dan tenaga kependidikan. Ya, itu pegawai tadi termasuk dalam itu. Oh, jumlahnya ribuan lah itu. Jumlahnya ya. ribuan. Kalau pasarnya terkelola? Pasarnya terkelola, manajemen yang bagus, sistem jalan, potensinya besar. Sistemnya yang dibangun seperti apa? Misalnya bagaimana cara orang mendapatkan produk itu? Kalau dulu di awal karena belum adanya pandemi, kami memikirkan pasarnya ini ada di kampus, hadir di kampus semacam punya outlet, tapi berkualitas swalayan. Swalayan yang menyediakan sayur segar, sayur siap masak, bahan pangan yang memang bisa dibeli sama dosen di kampus, bawa pulang tinggal dimasak. Jadi dosen menghemat waktu untuk mampir ke pasar. Itu awalnya dulu, sampai kami sudah akan dapat fasilitas untuk ini sebuah gedung, silakan digunakan, dioperasikan, diurus. Nah, nanti beroperasi di situ. Namun ya karena ada kendala pandemi COVID, bulan Maret kita turun. Kemungkinan tidak akan bisa kita kerjakan di kampus karena waktu itu benar-benar lockdown kan. PSBB, tidak ada kegiatan sama sekali di kampus. Kita pindah ke bawah, kita pindah ke Cupak Tangah, Masipau, kita pindah ke situ. Kita dulu istilah kita masih gudang, karena memang produsen mengantarkan produk ke situ, kita susun di situ, kita packing di situ, kita antarkan ke rumah masing-masing konsumen. Pesannya lewat apa? Nah, karena ini pandemi, kita harus berpindah dari yang offline tadi ke online. Wah, ya. Sudah digital ya? Harus. Ya? Nah, kami mulailah dengan menyebarkan Google Form. Di Google Form itu kita tata produk kita, ada sayur bayam merah, ada cabai, ada bawang. Kita tata di situ semuanya, berapa semua produk kita masukkan ke Google Form. Sedemikian rupa susunannya sehingga konsumen hanya klik butuh ini tinggal klik, kemudian kita rekap. Setiap Rabu kita antarkan, dulu hanya setiap Rabu. Sehingga kita namakan pasar kita itu Pasar Rabu Tani. Pasar Rabu Tani. Sama dengan Pasar Rabaa lah ya. Pasar Rabaa. Benar, ada anggota yang menyatakan, oh Iko sama dengan Pasar Rabaa. Kenapa Rabu? Karena Rabu itu istilahnya kalau di jam kantor kan hari di tengah. Ada beberapa fakultas, mungkin sebagian besar fakultas mempunyai kegiatan Rabuan di kampus. Misalnya kalau arisan hari Rabu, kalau seandainya ada syukuran hari Rabu, ada kegiatan rutin itu selalu diadakan Rabu. Jadi kami ambillah hari Rabu. Nah, dari hari ramainya di kampus lah itu ya. Hari ramainya di kampus itu dulu idenya. Nah, dari hari selain Rabu itu kita buka pre-order, open PO istilahnya. Open PO, pre-order. Hari Selasa kita tutup pre-ordernya, kemudian kita infokan ke masing-masing produsen, Pak, Bu, besok pagi besok pagi ini diantarkan ke kantor KMDM sekian. Nah, kemudian baru kita packing, kita pisah-pisahkan per konsumen, kita packing, baru kita antarkan. Seperti itu. Kita berapa petani yang produsen kita? Sampai hari ini tercatat ada 62 produsen, 62 orang. Mulai dari
sayur, mulai dari sayur, beras, malah sekarang sampai ke kue basah, kue kering, kue lebaran, frozen food, itu sampai hari ini itu ada. Pokoknya kita bangun sistem pendaftaran, kita seleksi sesuai dengan misi kita, itu boleh mendaftar sebagai produsen. Berarti nanti pakai marketplace juga nanti itu? Harusnya ya. Nah ini karena dulu sekali seminggu kebutuhan pasar meningkat, ada permintaan dari kolega kita, dari konsumen kita, kenapa tidak dibuat lebih dari 1 kali seminggu, 2 kali atau 3 kali seminggu. Ya, atau nanti bisa jalan lagi harian terus menerus. Nah, kita coba sesuai dengan saran konsumen. Kita coba 3 kali seminggu jalan, kemudian minta harian. Alhamdulillah sekarang sudah harian. Oh, sekarang sudah harian. Sudah harian. Jadi sudah ada stafnya yang. Sudah ada operatornya, kami istilahkan. Ya. Berapa orang tenaga untuk di sini? Untuk saat ini karena kita udah punya website, nanti silahkan dikunjungi Bapak Ibu. Apa nama websitenya? pasarrabutani.com. Oh, pasarrabutani.com. Nah, sudah ada di situ. Kami ibaratkan itu etalase, etalase online yang bisa dilihat dari mana saja asal punya jaringan internet. Tidak hanya di Padang, tidak hanya di Sumbar, sudah bisa dilihat di luar Sumatera Barat, bahkan di luar negeri. Iya. Nah, itu kita udah sediakan etalasenya. Karena dalam jaringan kan? Untuk semua produk yang terdaftar. Nah, sekarang karena website sudah ada, konsumen boleh belanja mengisi keranjang sendiri di website. Di website itu ya. Atau menghubungi operator harian kami untuk memenuhi kebutuhan konsumen masing-masing. Tapi yang paling jauh diantar kemana selain ke kampus? Ada juga ke Koto Tangah. Oh, ada ke Koto Tangah. Ada ke Koto Tangah. Itu dibayar ongkos kirimnya? Ada ongkos kirimnya. Jadi website kita itu udah kita setting. Ketika konsumen belanja, ketika konsumen memilih mengklik check out itu sudah keluar ongkos kirimnya berdasarkan jarak tempuh dan berat barang. Dan kita setting itu biayanya rendah dari delivery yang lainnya. Artinya sangat memudahkan ya? Sangat memudahkan gitu. Karena kita merasa ini Pasar Rabutani adalah milik kita bersama. Kita menciptakan ini keluarga Universitas Andalas, walaupun sebenarnya konsumen sampai hari ini banyak juga yang dari luar. Kita menciptakan ini senyaman mungkin sehingga konsumen lebih percaya dan lebih mempercayakan kebutuhan mingguannya dan kebutuhan hariannya kepada kami. Yang lebih penting lagi ketersediaannya. Sehingga nggak ada kekecewaan ketika masuk ke websitenya nanti nggak ketemu produknya kan? Iya, benar. Oh gitu.